gini, saya juga menjelaskan. Ya kan Anda Ibu ya, Ibu ini kan bertanya kan. Iya, pertanyaannya apa? Dari mana sumbernya? Iya kan, benar. Nah, dari mana sumbernya? Ya. Nah, jadi dari mana sumbernya itu? Sumbernya dari apa namanya? Dari nenek moyang kita. Sumbernya dari nenek moyang kita sebelumnya. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, sebentar. Nah, jadi dari nenek. Oke. Ibu ini boleh berkata bahwasanya itu suatu lelucon, nggak apa-apa bagi saya. Sangat kasihan ya. Tapi saya nggak ngelucon kok, saya cuma nyanyi aja. Nenek moyangku seorang pelaut. Iya, benar. Jadi gini, karena kita ini kan anak tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Jadi saya hanya bisa menjawab bahwa 80-an, Bang. Saya generasi milenial. Saya generasi milenial, Bang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya bisa mempertanggungjawabkan itu karena kenapa? Ada ya, tanggung jawab, karena Bang. Itu ada nenek moyang Anda namanya siapa, Bang? Enggak, kita bahas nenek moyang tadi. Nenek moyang Anda siapa? Kita nggak usah membahas nenek moyang karena saya itu menanggapi argumentasi, Bang. Saya ingin menelusuri epistemologinya. Kan Anda bilang tahu dari nenek moyang. Nenek moyangnya siapa? Ke nenek moyang dulu. Makanya jangan bawa-bawa nenek moyang dong. Tidak, ada yang bawa nenek moyang kok saya tanya sumbernya, ya kan? Iya, tapi dari nenek moyang. Saya tanya nenek moyangnya siapa? Suntur. Gombal gambul. Jadi kalau dibilang itu nenek moyang itu kita nggak tahu namanya siapa. Wah, berarti ini nggak jelas dong. Berarti lebih jelas koran dong. Kalau koran jelas dari mana sumbernya? Dari wartawan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa begitu? Kenapa nggak bisa begitu? Karena gini. Kenapa nggak bisa begitu, Bang? Gini. Karena setiap kepercayaan dan keyakinan itu boleh kita terima, boleh tidak. Jadi setiap keyakinan saya terserah ya ibu ini bisa menerima apa tidak gitu loh. Konslet otaknya. Sorry, saya mau kasih Anda sebuah data dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda ya. Boleh? Daripada banyak bicara, mending belajar deh ya. Loh, saya tidak belajar karena saya tidak perlu diajari, tapi saya sudah bisa. Ya udah. Enggak, bukan ke Anda kok. Saya ke banyak orang kok. Teman-teman, saya tunjukkan ciri-ciri orang minim literasi, teman-teman ya. Ciri-ciri orang sok tahu tapi minim literasi ya. Saya simak. Oke, ini lebih kita edukasi. Saya tuh lebih senang mengedukasi, Bang, daripada Nih, saya kasih data aja ya untuk teman-teman yang mau dialektika, hargai diri kalian ya. Saya akan tunjukkan bagaimana ciri-ciri orang yang minim literasi tapi sok tahu, teman-teman ya. Ini bukan menghina siapapun. Kok ketawa, Bang? Enggak, aku baca komentar aja. Aku tertawa dengan komentar. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Udah mute aja lah kau lah. Saya di sini edukasi, guys. Saya bukan melulu hanya menjelaskan tentang transmisi. Ini dari saya ambil ya. Teman-teman boleh kok cross check di Google, banyak kok. Salah satunya adalah saya ambil dari IDN Times. Judulnya ini, teman-teman. Nih ya, 7 tanda orang sok tahu tapi minim wawasan. Pahami deh. Nah, ini ya. Nih ya, satu ciri-cirinya teman-teman ya. Nih, ciri-cirinya nih. Berbicara percaya diri meski tanpa data, teman-teman. Ya, nggak bawa data, ngomongnya percaya diri lagi. Kedua, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ciri-ciri orang ingin jadi pusat perhatian itu apa? Ingin didengarkan walaupun kita sudah hentikan. Saya belum selesai, Bang. Oke, lanjut. Yang ketiga, enggan mengakui kesalahan, teman-teman. Jadi ada orang yang sudah terbukti salah tapi nggak mau mengakui kalau itu salah. 4, menggunakan istilah teknis secara salah kaprah. Misal kalau mereka bilang nih, kami adalah anak Theos, anak Tuhan. Oke, kita tanya apa arti anak Tuhan? Nggak ngerti konteksnya, ya. Kelima, menolak pendapat orang lain tanpa mempertimbangkan. Nggak dipertimbangkan dulu, langsung menolak. Ada 5 ya. Nah, jadi ada orang-orang, teman-teman, kalau mereka itu berbicara tidak membawa data, tapi percaya diri dengan omongannya yang berupa asumsi, itu orang sok tahu minim literasi. Yang kita tanyakan itu, dari mana kamu tahu kalau kitabmu benar?
Tidak ada satupun orang yang beriman kepada kitab yang dianggap suci itu pasti mengatakan kitabnya nggak benar, pasti klaimnya benar. Masalahnya klaim kebenaran ini yang mau kita uji di sini. Sesuai tidak dengan teori kebenaran secara universal, yaitu konsisten, kemudian coherence, ada nilai korespondensinya ada gitu ya, ada keterkaitannya gitu. Kemudian ada lagi konsistensinya gitu. Aduh, Living Sepertinya gini, seperti saya juga nggak berlama-lama. Yaudah, sekarang Living cuman tugasmu satu aja. Dari mana kamu tahu kitabmu benar dari nenek moyang? Itu jawabannya si Living ya teman-teman. Dia mengatakan dia tahu kitab sucinya itu suci dari nenek moyang. Pertanyaannya, dari mana kamu bisa tahu nenek moyangmu itu betul? Karena nenek moyang zaman dahulu orang menyembah berhala. Ini bukti kalau kitabmu tidak jelas. Nenek moyang yang ngasih tahu kalau itu benar. Sementara kita menggunakan kaidah ilmiah. Ini nenek moyangnya yang bilang. Dan kita akan mendengarkan ini teman-teman sebagai informasi yang valid. Ya, silakan coba jelaskan kembali dari mana kitab sucimu itu berasal. Silakan. Silakan Living. Ya, sebelum itu saya sapa tamu dulu, Pak Edi, selamat sore. Mesia, selamat sore. Islam Kristen, teman-teman. Selamat sore, Bang Hos. Saya Kristen, Bang. Oke, menyimak dulu Mesia sama Edi. Pak Living menjawab, setelah itu nanti giliran teman-teman menanggapi ya. Iya. Sebentar. Ya. Silakan Pak Living. Pak Living, dibuka mute-nya, Pak. Living, dibuka mute-nya, Pak. Sudah saya undang itu. Coba ditekan dulu. Oke. Silakan. Boleh ya saya jawab ya, karena Silakan. kita juga nggak perlu berlama-lama. Mungkin ada yang mau naik lagi ya kan. Jadi gini, untuk Mbak Uni. Sebenarnya Anda tadi bertanya bahwasannya itu kan mana yang benar, ya? Kan saya sudah jawab tadi. Kalau memang itu pertanyaannya, saya jawab. Bagi saya, yang akurat adalah kitab suci. Nah, jadi karena itu sudah kodrat yang ditakdirkan untuk kami Kristen. Jadi kami bisa menjawabnya bahwa itu semua yang terbenar adalah Alkitab. Tapi kalau semuanya dipertanyakan ini itu sepertinya itu hanya untuk mencari kesalahan dari si Kristen. Tapi gini, karena Kristen itu nggak ada yang bisa di dalam Alkitab itu nggak ada yang kata-kata salah bagi saya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Ya itu aja sih. Terserah kalau Uni bisa menerima apa tidak, itu hak-hak kita. Kau ini ditanya apa dari tadi? Nggak ngerti kali kau pertanyaan Uni Rifa ya? Loh, nggak apa-apa, Dek. Gini, Udah. Saya sudah ngerti. Sebentar. Ini nih, saya ngerti. Tapi hanya saja saya kelihat terdapat berbelit itu karena kenapa? Setiap data itu ya dialihkan. Seperti tadi kita lagi ngomong dialihkan ke data ini, data itu so bener segala macam. Udah. Berarti kan dapat terima kan dengan Teman-teman saya ulangi kembali ya, ciri-ciri orang sok tahu dan dibalikan lagi kan, dibalikan lagi. Ya. Jadi yang dibahas bukan itu bukan Bible jadinya. Jadi pribadi masing-masing, pribadi manusia. Saya membahas perilaku ya. Oke. Jadi hasilnya. Iya, saya bahas perilaku. Nah, sorry. teman-teman perhatikan, hindari teman-teman untuk disalahkan. Iya, oke. Teman-teman untuk para apologet Islam supaya kita menjaga marwah kita. Itu satu arah aja. Iya. Oke, terima kasih ya. Pertama teman-teman, orang-orang yang NPD itu kita sudah tahu ya, pengen banget didengarkan walaupun kita udah nggak mau dengarkan dia. Sama kayak gini nih, kalian udah muak sama omongan dia, tapi dia maksa pengen, pokoknya dengarkan saya. Itu salah satu ciri NPD. Nah, ciri-ciri orang yang minim literasi menurut IDN Times berbicara percaya diri meski tanpa data. Keren kan orang-orang ini? Ngomongnya kok sok bener banget guys, tapi nggak bawa data. Dari mana? Data nenek moyang. Ngeri nggak? Ngeri. Nah, yang kedua, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Kita udah muak dengerin dia pengen banget ngomong. Ditutup mic-nya, buka lagi mic-nya, pokoknya pengen didengerin deh. Ini orang sok tahu minim literasi.
Kalau kalian punya merasa ciri-cirinya ada pada diri kalian, bertobatlah segera ya. Yang ketiga, enggan mengakui kesalahan. Tidak ada ciri-ciri ini ada pada diri orang yang berdialektika, yang betul-betul itu adalah orang yang punya literasi. Orang yang punya literasi, dia adalah orang yang serius untuk belajar, maka dia tidak akan mungkin tidak mengakui kesalahan kalau dia salah. Keren banget teman-teman. Jadi ini adalah ciri-ciri orang mana lagi ya nih. Kemudian menggunakan istilah teknis. Dia membahas teknis aja dari tadi, tetapi dia itu salah kaprah. Kita di sini kan edukasi. Edukasi itu bukan hanya tentang bagaimana memahami kitab suci, tapi juga kita membahas perilaku di sini. Perilaku, bahasa, epistemologis, ontologis kita ada di sini including, karena kita bicara dalam tataran akademis. Kalau mau asumsi ya bikin ruang sendiri gitu loh. Ditanya, dari mana kau tahu? Jawabannya apa? Karena. Kan gak nyambung. Nggak cocok. Jawaban karena itu pertanyaannya untuk bagaimana. Kenapa misalnya? Karena. Ya, bagaimana bisa jadi itu. Bagaimana itu menceritakan tentang aspek latar belakang tuh, proses tuh. Tapi kalau ditanya di mana, dari mana, jawabannya harus sumber. Nama orang bisa, nama kota bisa, nama buku bisa, nama literatur bisa. Tapi ketika ditanya, dari mana kau tahu? Jawabannya apa? Karena saya, ini namanya misunderstanding. Udahlah minim literasi, sok tahu misunderstanding, banyak ngomong lagi. Ini ciri-ciri orang yang sebenarnya tidak perlu kita jelaskan banyak. Tapi kita tunjukkan ke ruang publik bahwa ketika seseorang menjadi Kristen, mustahil pada saat itu dia pintar. Mustahil pada saat itu dia jujur, kecuali dia nggak terlalu taat sama kitabnya. Nah, orang-orang taat seperti tadi itu kelihatan tuh, ya, bahwa dia hanya ingin didengarkan tapi nggak mau mendengarkan. Lanjut, buktikan bahwa koran itu lebih rendah kualitasnya daripada kitab kalian. Karena saya bisa tunjukkan koran lebih berkualitas daripada kitab kalian. Koran penulisnya jelas, penerbitnya jelas. Kitab kalian, siapa yang mengkanon? Nggak tahu. Siapa penulisnya? Nggak tahu. Maka koran lebih berkualitas daripada Bible. Itu statement saya. Tolong dibantah. Disclaim, ini hanyalah opini pribadi, di mana saya minta umat Kristen untuk meluruskan saya. Kalau tidak ada yang bisa membantah saya, maka apa yang saya katakan bisa jadi kebenaran. Silakan. Uni Rifat tadi nanya, itu yang terbuat dari Alkitab suci itu? Kak, kalau kakak misalkan mau menjawab, pastikan kakak mengerti pertanyaannya dulu. Kalau kakak belum mengerti pertanyaannya, coba kakak minta ke saya, Uni ulangi dong pertanyaannya gitu, biar nggak salah kaprah. Mau diulangi pertanyaannya? Kebetulan saya baru naik, kebetulan karena saya baik. simak tadi. Saya ulangi pertanyaannya ya. Kalau soal Alkitab itu terbuat dari Roh Kudus dan oleh manusia. Kakak udah tahu pertanyaan saya, kok langsung jawab? Itu tanda itu. Tanda on. Kakak udah tahu Ya memang pertanyaannya? itu faktanya, memang itu nyatanya, itu kenyataannya. Enggak, kakak. Duh, Anda Karena misunderstand. Enggak, kakak sudah tahu pertanyaannya apa? Sudah Ya, tahu? kan ini kan yang ditanyain kan tentang Alkitab Apa suci. coba pertanyaannya, Kak? Mbak Uni, kamu tuh udah tua, kenapa sih sibuk kali ngurusin Kok nyerang kehidupan orang sama agama orang? pribadi? Oh, nyerang Justru pribadi karena dulu. saya sudah tua, makanya Bisa saya diskusi selalu nggak? membahas kitab suci. Memang kenapa? Memang orang tua nggak Terus, boleh bahas kitab kalau- suci. Kalau kutanya itu yang terbuat Al-Quran, siapa yang buat? Al-Quran itu adalah wahyu, datang dari Allah secara lafaz, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, lalu Coba disampaikan buktikan. kepada para sahabat. Biar Bukti tahu apa semua yang Anda orang. mau? Ya bukti apa? Bukti data saya punya, hadis. Ya buktikan. Ya ini Buktikan Anda siapa yang- tanya. Ya buktinya Anda mau apa? Buktinya nanti kalau saya kasih hadis Anda nggak percaya. Anda mau bukti apa? Jangan bilang ini bukti apa, kasih tunjuk semua orang. Kalau itu Iya, benar. saya itu bisa kasih tunjuk apa yang Anda minta dulu. Saya bingung. Nanti saya kasih hadis Anda nggak percaya. Nanti ini hadis saya, buktikan kalau itu hadis. Nah, berabe saya. Anda minta bukti apa? Dengar ya, kami minta bukti itu karena Duh ya penjelasan Allah, dari gimana Mbak mau Uni. ngejelasin sih Mbak? Pertanyaan saya aja Anda gagal paham. Iqbal ambil alih, Iqbal jelasin dulu pertanyaan itu seperti apa, jawaban itu seperti Makanya apa. jangan so Masa tahu, ngajarin Mbak. bahasa Indonesia? Ya, Mbak sekarang. Uni, makanya jangan Iya, Mbak Mesia, Mbak Mesia, pertanyaannya itu gini, dari mana Anda tahu kalau Bible itu adalah kitab suci?
Ya, Terus memang itu siapa yang kenyataannya. menuliskan? Iya, iya. Kenyataan itu, yang dikatakan kenyataan itu harus bersumber, harus bisa membuktikan, menunjukkan data yang valid, gitu loh. Ada validatornya, ada orang yang punya kredibilitas untuk memvalidasi bahwa benar itu tulisan dari si ini, si ini, si ini, si ini. Gitu loh. Siapa namanya? Siapa namanya yang menuliskan? Paham? Terus kalau memang dikasih tahu itu siapapun orangnya, terus urusan kalian itu di situ apa, Nenek? Oh, berarti layak untuk diakui sebagai kitab suci. Kalau Kan tidak bisa Anda diskusi, buktikan. Namanya Nek. diskusi. Nenek, kita lagi diskusi, Nenek. Oten betina. Kalau Nenek misalkannya tidak mau diskusi, Nenek ngapain ke atas minta bicara? Nenek Ya, pengen saya naiklah, diperhatikan. saya kan Kristen, saya mau menjelaskan Ya kan, kebenaran. Nenek kalau Kristen bahwa bisa Tuhan- menjawab. Karena saya tahu tadi Nenek Loh, ini kok masuk di room Nenek OP. bisa menjawab jawabannya karena Room saya OP. tahu tadi. Saya nanya gini loh, Nenek bisa menjawab karena saya tahu tadi. Nek, kalau jawaban karena itu cocoknya pertanyaannya adalah bagaimana? Bukan. Apa ya? Kalau karena itu, oh karena saya. Bagaimanakah? Ya, kemudian kamu ceritakan kronologisnya. Kalau karena apa jawab pertanyaan yang cocok itu? Bukan di mana. Kenapa? Kenapa kamu naik ke sini? Karena saya mendengarkan, atau baru cocok pasangannya tuh. Pertanyaan kenapa baru jawabannya karena. Karena contohnya kenapa judi itu dilarang. Karena kan begitu jelas. Tapi nggak ada ceritanya lagunya. Di mana Bible itu ditulis karena nggak nyambung. Kami diajarkan tidak menghina dan tidak Insya Allah. berdusta. Sedangkan kalian berdusta. Itu kan nomor 1 di antara kami. Kasih. Loh, siapa berdusta? Mana Anda kami Buktinya diajarkan kami berdusta? Nenek kenapa Nek? Nek, nih ciri-ciri Nek. Orang sok Syukuran, tahu Ca. tapi minim literasi Nek. Yang pertama Nek, ciri-cirinya Nek ya. Lucu. Lawan Edis TV takut ketar-ketir. Oh, ternyata penyembah Edis TV. Masih pengen dimarketingin ya Edis ya, padahal penontonnya udah banyak ya. Agak lain Eda ini. Udah Eda Ya. ngomong sama sesama Kristen aja deh ya. Iya, Bu Nek, Misha nanti Nek, lain ngomong sama kali ya. keluarganya. Kalau tolong keluarganya Mbak Mesya dijemput, teman-teman suruh minum obat ya, 3 kali sehari minum obat ya. Nek, kamu dijemput, Nek. Kamu tuh baru keluar ya dari rumah sakit ya. Oke, biar saya jemput ya, Uni izin Ya Uni. silakan Jimen, jemput deh. Ini mangabulita, Meisa, ini mangabulita. Nah, udah saya bilang. Pulang Wah, kamu. kenya karena kenya dakwah bisa cara-cara dakwah. Emosi dia Uni, emosi. Syukron Bang Sawit, Masya Allah. Aduh. Ya, oke, saya serahkan sama Pak Edi Saputra. Pak Edi, mungkin Anda bisa membantu menjawab apa yang ditanyakan oleh Uni Rifa tadi itu ya. Dari mana Anda tahu bahwa Bible ini benar kitab suci? Siapa penulisnya? Bagaimana dia menuliskan itu? Coba silakan. Di mana dia menuliskan itu dan kapan dia menuliskan itu? Iya. Terima kasih ya. Hmm. Dikasih kesempatan sama Uni, sama Bang Hos. Siap. Saya kalau menurut pemikiran saya, kitab pertama adalah kitab perjanjian di antara Allah dengan manusia. Itu ada kitab perjanjian. Jadi sekarang disembunyikan dan disimpan, itu nggak dibebaskan. Itulah pertama kitab. Ya, enggak Kitab lah, perjanjian. Jadi Berat itu melawan kitab perjanjian. berat lawannya sore ini berat ini. Nah, udah. Kita Itu perjanjian yang mana, Bang? Bang, bentar, kita perjanjian yang mana Abang maksud? Perjanjian lama. kitab perjanjian. Apa Iya, Bang? itu kan waktu Allah dengan Barakallahu fikum. Dosa loh Iqbal. manusia. Dosa loh Bal. Enggak Bal, lah, ini kita nggak apa boleh tuh? menzolimi Itu loh. perjanjian. Enggak ada zolim ini betul. Perjanjiannya kan bisa saya ngomong, bicara. Boleh Bang Edi, silakan Bang Edi, silakan. Awalnya pertama kan manusia dengan Tuhan kan sudah berbuat dosa. Jadi harus ada yang menebus dosa. Manusia dengan Tuhan sudah berbuat. Manusia dengan Tuhan sudah Jadi- berbuat dosa. Tuhan Anda berbuat dosa begitu. Manusia berbuat dosa kepada Tuhan. Oh, begitu. Gitu maksudnya, Bang. Lanjut silakan. Terus? Jadi Alkitab itu sebenarnya yang menulis yang terakhir ini kan yang saya tahu Rasul Paulus, Petrus.
Walah siapa boy. Orang ngarang cuk lambe Memang mohon maaf ya Bang Iqbal semuanya. Memang daerah aku ini agak aneh-aneh gitu. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Maaf Bang ya, ada yang telepon saya tadi. Ya nggak apa-apa Bang Edi, lanjut Bang Edi, lanjut silakan. Gini dia Bang, itu datang Tuhan Yesus ini kan untuk menggenapi, menggenapan semua janji-janji yang sebelumnya itu. Bang, abang tahu nggak yang ditanyakan tadi Bang? Iya, dari mana ditulis kitab kan? Dari mana Anda tahu kalau Bible itu kitab suci? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah benar Bible ini kitab suci, di mana dituliskan? Kapan dituliskan? Siapa yang menuliskan? Itu yang saya tanya Bang, ditanyakan sama Uni Rifa tadi. Kalau menurut saya, kalau Bible ini bisa dibilang sejarah, itu sejarah. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa, yuk. Sejarah bukan kitab suci Bang. Bukan kitab suci. Oh, kan bukan kitab suci. Peristiwa kedatangan Yesus. Coba tadi kembali, Bible ini kitab suci atau bukan kitab suci menurut abang? Itu sejarah peristiwa kedatangan Yesus Kristus. Iya, termasuk daripada kitab suci bukan? Kalau kitab suci kan Bang, langsung sama Tuhannya kan, sama Allah. Kan begitu kan? Hah? Kalau kitab suci ini langsung sama Allah, itu beda. Kalau ini sejarah ditulis. Nggak apa-apa, Uni Rifa, apa. Sepengetahuan saya itu harus ada memang seperti sekarang kita ini kan ada kemerdekaan tahun 1945, berarti ada sejarahnya. Waktu itu kan merdeka berperang, kan ada sejarahnya, ada buku-bukunya. Betul, sejarah. tapi buku-bukunya, buku-buku sejarah di Indonesia ini tahu kita siapa yang menuliskan. Syukron Bang Sawit, insyaallah. Jadi kan di Alkitab Bang Edi, ini aku bantu ya. Itu Alkitab ditulis oleh dari 40 orang dan yang berbeda-beda, tiga benua. Lambe mulu ngarang ae lambemu menengon lambemu. Aku saya ini tidur barusan Bang, ketiduran saya. Langsung bangun gara-gara denger dia jangkrik. 40 orang. Makanya jangan kayak benar saja woi. Kau diem dulu mulutmu. Tampar juga mulut kau. Saya agak bersaksi sedikit. Saya pun pernah Islam Bang. Saya pernah Islam. Jangan ngarang. Lagi sini. Kau ngarang lagi. Mau saya buktikan kalau saya pernah Islam. Oke, pertanyaan saya adalah kalau kamu memang pernah Islam, pertanyaan saya, setelah Sami Allahu liman hamidah apa yang dibaca? Kulaulah wahad Allahu samad. Kamu ngawur ngarang aja. Kulhu kan? Salah. Mana salah lah, salah. Bung Lam. Al-Fatihah. Salah. Diurut aja semuanya. Ya, diurut aja. Saya udah pernah Islam Bang. Saya gini. Kalau di Bang Iqbal. Oh iya, ya Bang dah. Ini makanan untuk Uni Rifa. Uni Rifa selamat menikmati makanan yang dihidangkan. Kita diam dulu. Jangan ikut campur lah. Jangan jadikan makanan. Yaudah. Bang Edi, saya mau tanya. Iya, Bu. Kenapa Bible dikatakan suci? Uni Rifa juga jangan serius-serius dong. Ini kan nggak serius dia. Saya serius nih. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Siapa yang mengatakan suci, Bu? Oh, berarti nggak suci ya? Bilangin, jangan serius-serius. Bang Edi ini agak selek gitu. Selamat menikmati Uni Rifa. Gini dia Bu. Yang saya ada Alkitab. Gini dia. Ya udahlah. Ada Alkitab. Tapi bagus loh. Yang tertulis. Kita explore aja yuk. Yang tertulis Alkitab, nggak ada dibilang kitab suci, nggak ada. Alkitab yang tertulis di situ. Mampus. Alkitab.
Jadi siapa yang nama-nama suci? Ini kurang ajar nih orang-orang yang nama-namain kitab suci ini. Kurang ajar bang, maki bang mereka bang. Mereka udah nama-namain bang. Bilang Alkitab. Bang coba bilang sama bang. Iya, abang saya minta tolong boleh nggak bang Edi? Saya boleh minta tolong nggak? Tolong abang bilang dulu sama orang-orang yang bilang Bible itu suci. Coba lah. Mereka ngaku-ngaku bang. Masa dibilang dia suci bang? Bilang dulu bang sama mereka bang. Kasih bilang yang suci itu ya Allah lah, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan itu yang suci. Itu enggak, bilang dulu sama orang Kristen. Kalian jangan usah tahu Kristen, kitab kalian nggak suci, bilang gitulah. Ajarin dulu orang Kristen bang. Mana tahu abang punya gereja nanti. Aku nggak bisa mengapain orang kalau keyakinan begitu. Kalau keyakinan begitu ya silakan. Aku nggak bisa memaksa. Oh ya udahlah. Berarti menurut abang Bible itu nggak suci ya? Kalau menurut saya Alkitab itu tulisan sejarah waktu. Iya, suci atau nggak suci gitu aja loh. Suci atau nggak suci? Suci ini gimana sih? Kok bisa di benda-benda kayak gitu dibilang suci? Waras sedikit dong. Suci itu abang gini loh. Menurut abang Bible suci atau enggak? Jawab aja. A suci, B enggak suci. Udah selesai, kita maju diskusinya. Jangan di situ aja. Enggak gitu aja terus bang, nggak apa-apa. Biar Uniliva pusing, gitu aja terus. Lanjut aja bang. Jangan ikut campur ya, Bang Iqbal, jangan ikut campur ya. Jawab terakhir ya. Setelah itu saya kasih sama Jimen nih. Kita enggak, jangan kasih dia Jimen, jangan. Wah, cuk munggah mana wong iki cuk. Ya lagi puasa lu. Aku lagi puasa loh. Nah oke, Edi di mute dulu ya. Edi di mute dulu ya. Di mute dulu Edi ya. Anak bunda di mute dulu, anak bunda ya. Bunda mau mengembala dulu boleh? Di mute dulu. Di mute, oke. Teman-teman perhatikan ya. Memang kita akui kalau berdiskusi dengan orang-orang Kristen itu kesabaran kita itu diuji dengan sangat. Tapi berpeganganlah kepada surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Maka saya ini kalau teman-teman lihat bisa keras kalau saya dibohongi. Itu hal saya, nggak ada kaitannya dengan agama. Tapi perkara keyakinan, cara dia memahami kitabnya, ya mereka tidak akan beriman apapun petunjuk yang kita kasih. Tapi kalau dia sudah berbohong, misalnya ada tertulis demikian tapi nggak ada, wah kita berhak nih. Karena ini kita sebagai anak bangsa tidak mau membiarkan kebohongan diulang-ulang untuk dibenarkan. Ya karena nanti kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Abang ini berkeyakinan bahwa Bible tidak suci. It's okay, kita tidak perlu debat itu. Yaitu hak dia meyakini. Tapi apa yang membedakan kitab sumber keyakinan dengan kitab lainnya? Karena dia suci. Apa makna suci? Makna suci itu bukan bersih teman-teman. Tapi suci itu sesuatu yang konteksnya bukan hanya sekedar jasmani, tidak dikotori, tapi juga secara spiritual, esensi, aksiologi, etika, estetika, semuanya mencakupi. Tidak terdistorsi, tidak kotor bahasanya, ya tidak ada bahasa vulgar di dalamnya, murni perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia yang bercampur. Kemudian sebagai landasan berkeyakinan, ada secara tekstual di sana diajarkan, baik perintah maupun larangan. Ini yang dimaksud dengan suci. Nah, kalau ditanya kepada umat Islam, apa alasan Al-Quran dikatakan suci? Mungkin kita bisa kasih 20 alasan. 20 alasan itu bayi saya, orang yang fakir ilmu ini, apalagi para ulama mungkin akan menunjukkan 100 alasan kenapa Al-Quran dikatakan suci. Kalau saya yang minim ilmu ini ya cuman paling maksimalnya 20 alasan aja. Tapi kenapa setengah saja alasan kenapa Bible dikatakan suci bahkan tidak mampu ditunjukkan, dan bahkan Bang Edi mengatakan Bible tidak dikatakan suci. Ini kan menarik. Maka teman-temanku yang Islam, tugas kita hanya memberikan kepada orang-orang yang menonton bahwa yang namanya kitab suci harus ada alasan. Kalau tidak ada alasan, maka tidak. Apa bedanya nanti dengan kitab porno? Apa bedanya nanti dengan koran? Apa bedanya nanti dengan tulisan-tulisan tangan manusia yang adalah dongeng? Nanti nggak ada bedanya. Nah, kalau sudah tidak ada bedanya dongeng dengan kitab yang dianggap suci, kenapa harus dijadikan kitab? Mending dengerin dongeng aja sekalian.
Nah, inilah kenapa kita itu harus belajar banyak hal. Pertama, belajar ilmu filsafat supaya tahu membedakan mana benar, mana salah, ontologis dan epistemologis. Belajar ilmu hakikat supaya tahu keadaan sebenar-benarnya kenapa dikatakan begini. Kenapa ini dikatakan? Nanti orang gini, teman-teman, ini bahaya kalau orang nggak tahu membedakan loh. Misalnya gini, apakah ini skincare? Ya, dua-duanya skincare. Ini skincare, tapi kalau tidak mampu membedakan mana moisturizing creamnya, mana daily creamnya, mana serum, nanti gabrul. Serum dipakai siang, misalkannya yang bedak malam dipakai siang. Ini kan bahaya. Sama, kenapa kita harus bisa menjelaskan sejelas-jelasnya kenapa kitab kita dikatakan suci. Tapi Bang Edi mengatakan kitabnya tidak suci. Itu sudah selesai. Artinya saya tidak perlu berdebat lagi dengan Bang Edi, karena dia tidak mengimani kitabnya suci. Nah, mungkin kepada kawan Kristen lain yang bisa menjawab, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Kalau tidak ada alasan, maka kitab kalian tidak bisa dikatakan suci. Sekian, terima kasih. Ya, barakallahu fikum, Orin. Ya, silakan Pak Victor. Pak Victor atau Pak Edi nih mau menjawab? Ya, saya. Ya, Edi sebentar dulu, Edi. Pak Victor dulu, Edi ya. Ini Pak Pendeta nih, Pak Edi. Silakan Pak Pendeta. Ya, Alkitab itu tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus untuk penulisnya. Dan Alkitab itu terbagi dua, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu hampir sama dengan kitabnya orang Yahudi. Dan ceritanya banyakkan sejarah. Oke, siapa yang menuliskan ini Pak? Jadi, Bible ini Pak, dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, siapa yang menuliskan Pak? Sejarawan di dunia ini, ya, Pak sejarawan di dunia ini banyak mengacu pada mau mempelajari sejarah ya harus melihat Alkitab, karena kitab itu tanggal sesuai dengan arkeolog bisa dibuktikan, gitu Pak. Pak Victor bisa mendengarkan suara kami enggak? Ya, terus silakan. Bapak bisa mendengarkan suara kami? Ya, ya. Tes. Halo, Bapak dengar suara saya? Kupingnya bagi-bagi aja ya. Halo, Pak. Dengar. Oke, bagus. Pak, tadi Bapak bilang penulis kitab Bapak itu diberikan informasi oleh Roh Kudus, benar? Iya, betul. Oke, coba saya tanya sama Bapak, Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, itu bimbingan Roh Kudus nggak? Iya, benar. Lalu pertanyaannya Pak, apakah Yesus itu anak Yusuf atau bukan? Secara kemanusiaan tidak, tetapi secara simbol ya. Simbol apa Pak? Emang sejak kapan genealogi itu simbolisasi Pak? Genealogi atau silsilah itu bukan simbol. Ya. Ini kita bicara semiotik lagi nanti nih. Anda kayaknya ngerti filsafat dikit ya. Anda bicara ontologi. Anda bicara tentang simbol. Anda ngerti tidak? Ya. Menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Simbol apa Pak dibawa di sini? Simbol apa Pak? Simbol bahwa Yesus anak Daud. Emang dia anak Daud? Ya, keturunan Daud. Dari mana? Dari jalur mana? Jalur mana? Baca silsilahnya. Iya, itu kan saya tunjukkan silsilahnya. Menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Anak Yusuf atau bukan? Betul, anak Yusuf dari orang-orang. Ya udah, berarti dia anak orang, teman-teman ya. Ingat loh, Yesus itu hasil spermanya Yusuf loh, karena dia anak Yusuf. Udah berhenti kalian bilang dia anak Roh Kudus. Anda salah besar. Ini Roh Kudus nih gimana Anda ya? mau tahu Ini Roh Kudus kebenaran? ngasih informasi bener nggak sih Pak? Anda Roh tahu Kudus mau mengajarkan kebenaran? penulis kitab Anda mengatakan bahwa menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf. Roh Kudus yang ngasih tahu loh. Masa Anda mau membantah Roh Kudus gimana sih ini? Ya. Yang mengatakan bahwa menurut anggapan orang Yesus itu anak Yusuf itu Roh Kudus nggak yang ngasih tahu? Kitab saudara sendiri jelas kok bahwa dia tidak punya bapak. Loh, kok kitab saya? Kitab saya bicara Nabi Isa, Pak. Dia itu Rohullah. Iya kan saya bahas kitab Ya, Anda, kitab bukan saudara kitab kan saya. dipengaruhi oleh Kristen non Trinitatis. Tidak ada Pak. Apa hubungannya kitab saya sama Kristen? Nggak ada Pak. Oh, saya bisa Kitab saya jelaskan Al-Quran Pak. Kitab saya Iya. itu wahyu Tuhan, bukan Itu karangan orang dipengaruhi Pak. betul oleh Kristen non Trinitatis. Yang saya tanya sekali lagi Bapak, Apa? Pak Victor dengar suara saya Pak? Dengar, Halo. dengar. Nah, Dengar. menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf itu anggapan benar atau anggapan salah? Jawab. Yesus itu menjadi manusia, dia harus ada satu keluarga.
tanya aja dia Pak, menggunakan saya Maria ulangi dan ya. Yusuf sebagai keluarga. Pak Victor dengar suaranya Dia Pak. adalah Halo. Panik Unirifa, Halo. panik. Unirifa Halo. panik. Saya Panik. kencang nih Pak. Saya tantrum nih Pak. Unirifa. Halo. Tantrum nih ya. Di dalam Bapak dengar suara saya Pak? Dengar Pak suara saya? Dengar? Dengar Pak suara saya? Halo Pak Victor. Suara saya kedengaran nggak Pak? Dia ngomong terus nih, nggak tahu kalau di mute dari tadi. Nih gue buka mute lagi Pak Victor. Alah, Kak. Ya lanjut Oh, ini, lanjut. Pak, yang saya tanya itu pertanyaannya adalah, coba Bapak ulangi pertanyaan saya, yuk. Saya aja lupa pertanyaan saya loh, yuk. Apa pertanyaan saya tadi Pak? Pak, kenapa kitabnya dikatakan suci? Secara sosial, masyarakat melihat bahwa Yesus itu anaknya Yusuf. Yusuf Nah, itu sebenarnya keturunan anak kandung Yehuda. Keturunan Yehuda itu adalah keturunan Israel gitu. Jadi harus Terus dikaitkan hubungannya sama hubungannya sama Yesus penggenapan apa? Mesias itu kepada Yesus sebagai Ini kalau diskusi, kalau headset nggak Mesias dipakai itu kayak gini. turunan dari Yehuda. Gimana sih Ya, terus Bu? hubungannya sama Yesus apa? Hubungannya sama Yesus apa? Hubungannya Yesus bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Itu Al-Masih. Yang dijanjikan itu keturunan siapa? Yang dijanjikan keturunan siapa? Keturunan daripada Daud akan ada nantinya. Yesus Ya, keturunan akan Daud ada. bukan? Hah? Iya, Yesus keturunan Daud. Dari jalur Keturunan siapa? Daud, baca sih istilahnya. Oh, berarti dia anak Baca Yusuf, anak istilahnya. kandung. Berarti dia anak keturunan Yusuf, anak kandung Anda Yusuf. jangan bilang kandung, kan dia kan manusia. Berarti ini yang bohong dong. jadi- Saya itu adalah keturunannya Jokowi, tapi kamu anak Jokowi, bukan? Waduh, koplak. Sedangkan aturan Anda. Saya ini percaya bahwa keturunan dia Nyi Roro tanpa Kidul. bapak. Apa hubungannya? Iya, pokoknya saya kata orang, saya keturunan Dia Nyi kan Roro Kidul, kalimat kata tuh. orang. Dia kalimat tuh loh. Tapi kamu Dia benar Rohul. keturunan Nyi Roro Kidul? Bukan. Tapi saya keturunan Kidul, kata siapa? Kata orang. Gitu. Al-Quran sendiri mengakui bahwa Kamu keturunan anak Kidul? lambimu. Iya. Victor, lambimu menengah Gini. aku ngeluh sirahku, Tor. Gini kan, kamu keturunan Daud? Iya. Itu bapak kamu bukan? Bukan. Tapi kamu keturunan nenek moyangnya? Iya. Wah, nipu kamu, Cok. Apa hubunganmu sama Pak Jokowi? Nenek moyangnya Jokowi itu nenek moyang saya. Oh ya? Tapi kamu anak Jokowi? Bukan. Cok, sana Cok, berobat. NPD, Cok. NPD, Cok. Pokoknya Prabowo itu, bapaknya Prabowo itu kakek saya. Oh ya? Berarti Prabowo itu bapak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Saya lagi tantrum nih, Pak. Pak, saya lagi tantrum nih. Penyebutan ini menekankan Pak, saya lagi peran tantrum. Yusuf Saya mau menunjukkan ke sebagai tantrum. ayah dalam struktur keluarga dan legasi. Hei, Rifa. Iya. Kamu apanya Prabowo? Kakeknya Prabowo, kakek saya. Kamu emangnya anak Prabowo? Bukan. Lah, kok bisa? Simbolisasi. Keturunan simbolis sih piye, Cuk? Piye, Cuk? Kacau. Oh, Ditanya lagi kan? Satu. Ditanya lagi misalnya. Apa hubunganmu sama Megawati? Yesus disebut Soekarno anak Yusuf itu, karena guys. relasi hukum dan Soekarno itu nenek moyang saya. penyebutan ini Kakek kamu itu? menekankan peran Yusuf. Kakek saya. Siapa yang bilang? Kata orang. Yang bilang siapa? Ya kata orang. Orangnya siapa? Gak jelas, Cuk. Namun Terus, kelahirannya Kamu anaknya siapa dari Soekarno? Megawati? Mujizat. Bukan. Guru Soekarno Purta? Dari Roh Bukan. Kudus. Nah, terus anak siapa? Ya Maka- anak Roh Kudus. Lah terus apa hubungannya sama Soekarno? Kakek saya. Tapi kamu yaitu bukan. Al-Masih. Lama-lama Maka bilang dia sendiri saya. Yang ngajarin saya, yang beli Gojek saya gitu. Simbolis. Yang ngasih tahu siapa? Roh Kudus. Anda nggak ngerti soalnya ya. Mulai frustasi. Guru pusing. Ini Roh Kudusnya kenapa Tidak ini? tahu, pura-pura tidak tahu ya. Roh Kudusnya penipu. Ya, Roh Kudusnya penipu. Yang ngasih tahu kalau si Yusuf adalah anak Yusuf, Roh Kudus. Roh Kudus bilang gini, menurut anggapan orang, ini kata Roh Kudus nih ya, menurut anggapan orang, Cuk, Yesus itu anak Yusuf. Lah, emang dia anak kandungnya? Bukan, Cuk.
Lah terus anak Yesus bukan, tapi anak dia keturunan. Ini Roh Kudusnya kurang ajar ini. Nipui manusia ini Roh Kudusnya ini. Menurut ini kata Roh Kudus nih. Roh Kudus bilang nih. Roh Kudus berfirman nih. Menurut anggapan orang Bau ini adalah anak Yusuf. Simbolik religius. Nenek dari Nias diam dulu. Lagi ngomong itu. Ini saja. Jimen, kamu apa hubungannya sama bisa Soekarno, nggak Jimen? kasih waktu aku ngomong? Apa? Apa hubunganmu sama Pak Soekarno? Nggak ada hubungan. Ini jujur, ini Roh Kudus, ini kepenuhan Roh Kudus nih. Jimen nih. Jujur. Kenapa Kristen ini banyak berbohong ya? Buat opini Pak Victor, Pak Victor, tinju yuk. Tinju yuk. Terus gelut ayo. Gelut Sherlock. Ayo tinju yuk kita. Ayo Sherlock ayo. Wasitnya 2 gimana? Tinju kita. Emang NPD pusing kali bah kepalaku bah. Kabur dikit. NPD kalian itu loh. NPD kalian serius NPD. Gimana nggak NPD coba? Kitab kami yang ngasih tahu Roh Kudus loh. Apa kata Roh Kudus? Menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Lah kalau gitu Yesus anak Yusuf dong. Bukan. Lah kata Roh Kudus kau dia anak Yusuf. Ya bukan, itu simbolisasi. Maksud kau udahlah berantem aja, sumpah. Ya aku juga minta berantem yuk. Emang nggak jelas. Untung ya naik di Komal ini, untung narasumbernya bukan aku sendiri gitu loh. Untung ada Uniriva. Untung alhamdulillah yang makan Uniriva selamat makan. Uniriva lanjut. Iya, cepat tua aku gara-gara ini. Teman-teman, pokoknya yang memberitahukan isi Bible Roh Kudus. Salah satunya apa contohnya? Contohnya adalah menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Wah keren nih Roh Kudusnya. Jujur berarti ini. Jujur. Kalau gitu Yesus anak Yusuf dong. Ya bukan. Lah terus, tapi katanya anak Yusuf kata Roh Kudus. Simbolisasi. Simbol. Terus maksudnya gimana? MTH. Itu MTH lu ini Bang. Unirva jangan gitu loh, MTH lu itu. Iya ya, MTH ya. Magister teologi, Cok. Teologi. Tesismu sopo yang muji? Tesismu sopo sing muji, Cok? Aduh, Cok, Roh Kudus, Cok. Roh Kudus, Cok. Enggak gitu, Bang. Gini loh. Dulu pas waktu kuliah kok bisa lulus lu? Dosenmu sopo, Cok? Iso lulus lu. Kok iso lulus lu? Roh Kudus lo, Cok. Piye? Gaplek. Iya. Bayar itu. Enggak, aku sampai tangi. Apalagi kata si Mesya, penulis kitab kami ada 40 orang. Hah? Waduh, undi. Jangan komain-mainkan undi. Itu Roh Kudus, jangan komain-mainkan. Kami saja tidak pernah loh. Tidak pernah sekali buat masalah sama agama-agama kalian. Kenapa sih kalian tuh sibukkan Belum tahu kau. sama agama kami? Lanjut Jimen. Bahasa daerah Jimen. Enggak susah dia nanti. Karena Mesa ini tidak jujur. Kamu tuh sama-sama Nias. Jangan mau dibodoh-bodohi sama nenek-nenek ini. Jimen ini cerdas dia. Jimen cerdas. Kau gabrul. Bro, Mesa. Kalau kau mengatakan saya ini dibodoh-bodohi, diam dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa saya dibodoh-bodohi, saya terus ya, diam dulu, diam. Kalau Anda mengatakan saya dibodoh-bodohi, Anda tuh yang dibodoh-bodohi sama gereja. Karena sesuai apa yang disampaikan gereja tidak sesuai apa yang disampaikan Bible. Iya diajarkan kan, bukan ditunjukkan teksnya kayak kan? kali. Iya, diajarkan kan, bukan ditunjukkan kan? Iya kan? Mesya. Nah, inilah makanya jangan kebanyakan di dalam gua. Kita di daerah kita kan di gua terus kita. Ya sembunyi aja, tidak membuka mata kita ya kan? Itu yang fakta. Di gua. Itu fakta. Di gua, kau itu. Ya jadi gini saudara. Jangan Anda mengatakan saya dibodoh-bodohi. Saya kalau soal aku ingatkan ya, jangan dengar. Kalau soal kepintaran, kalau soal dengan edukasi pendidikan, saya itu punya legal standing. Anda itu tidak punya apa-apa. Kalian belum lahir ya, jangan sok tahu. Nah, inilah contohnya.
Panjang nih. Kristen ini cuma mengasih tahu. Kristen ini. Kalau bukan kayak gini bukan Kristen namanya. Nih. Ngomong kau, ngomong. Tahu sama kamu ya, Mbak. Ini yang ngomong lagi kau, ngomong. Yang terhormat. Ngomong kau. Yang terhormat, kau pikirnya kau pidato di sini yang terhormat Bang. Coba jangan di mute. Coba aku minta tolong nih, aku pengen dengar sekali biar KKM Mesya ini. Coba jangan ada yang mute, aku pengen dia dengar. Ini edukasi yang penting buat kita. Silakan Kak Mesya bicara Kak, 2 menit dimulai dari sekarang Kak. Jangan ada yang mute, minta tolong ya. Silakan Kak. Untuk Mbak Uni Rifat, kalau bisa hargailah kami Kristen, jangan sesekali itu jelek-jelekan Roh Kudus dan segala macam Alkitab suci. Pelajari dulu Al-Qur'anmu. Kami pelajari juga Alkitab kami. Nah, suci. Bagaimana Alkitab kami suci dan Al-Qur'an kami pun suci. Jadi sama-sama menghargai, jangan saling menjatuhkan. Kalau bisa jangan sampai di wilayah-wilayah ini banyak yang sekali menjelek-jelekan sampai terhindar agama-agama lain hanya gara-gara karena Pak Edi tadi barusan bilang tidak suci. Edi itu orang Nis juga tuh Jaluku. Itu urusan dia. Itu urusan dia. Beda-beda ya. Dan ini pribadi enggak apa-apa Jimen. Jadi Kak Mesya maunya apa Kakak? Itu pribadi dia, mau mau Kakak suci mau enggak. Kakak saya kasih terakhir ya. Saya kasih Kakak 10 karena detik. Itu terbuat dari Agung. Ya. Dari Roh Kudus. Apa Kak? Ya udah terus Kak. Kalau bisa lah, jangan bawa-bawa Roh Kudus dan bilang-bilang Kristen kayak gini. Kami pun nggak enak dengarnya. Sedangkan kami Kristen, kami di sini baik-baik saja sama orang Muslim, nggak pernah konflik. Tapi setelah aku lihat di TikTok ini banyak sekali, maaf ya Mbak Uni, dari aku ikutin Mbak Uni, boleh. Dari TikTok banyak sekali Mbak Uni bilang-bilang kayak gini Kristen, Yesus kayak ginilah. Kalau bisa hargailah agama kami. Kami juga menghargai agama kalian. Boleh saya tanggapi Kak? Ya, Kakak Mesya di mute dulu karena ada musik. Pertama saya minta maaf dengan sangat kepada Kak Mesya. Saya pribadi Rifa Yahdi Putri binti Yahdiman meminta maaf dengan sangat kepada Kak Mesya karena dialektika yang akademis ini mengguncang iman Kakak, membuat Kakak tersinggung, membongkar fakta-fakta yang ada. Saya minta maaf, saya mewakili dunia akademik ya, bukan mewakili keakademisan, saya meminta maaf. Saya minta maaf kepada kakak terguncang, tersakiti dengan data dan fakta yang saya tunjukkan ya. Tetapi mohon dengan sangat Kak, jangan menjajah pemikiran saya dan menjajah harga diri saya sebagai mahasiswi. Dosen saya yang suruh saya untuk kritis Kak. Pendeta juga yang mengajak kami dengan cara banyak mengulas tentang Al-Quran dan hadis di ruang-ruang pembelajaran seperti di STT, ada namanya Islamologi. Jadi saya minta maaf kepada Kak Mesya kalau Kak Mesya terguncang, tersakiti karena fakta dan data yang saya bawa. Sekali lagi saya minta maaf ya Kak ya, tapi Kakak harus tahu kebenaran tidak mengenal perasaan Kak. Kebenaran itu adalah sesuatu yang diungkapkan Kak. Kakak tersakiti, saya tahu itu. Kakak sedih, saya paham itu. Semoga Kakak mengikuti ajaran Yesus. Apa kata Yesus Kak? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau Kakak merasa dijahati sama saya, jangan Kakak lawan saya Kak. Kata Yesus, apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Berdoalah untuk saya. Kakak berdoalah untuk saya ya, karena Kakak diajarkan untuk pikul salib ya. Jadi kakak tersakiti, sungguh itu kata Yesus kasih karunia Kak dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Sungguh kasih karunia kalau Kakak menderita apa yang tidak harus Kakak alami Kak. Menderitalah kakak karena itu kasih karunia dari Yesus ya. Jadi kalau Kakak tersakiti, Kakak merasa tersakiti Kak, berdoa saja Kak, nggak usah curhat ya, nggak apa-apa kata Yesus. Baik kok itu, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Oke, lanjut diskusinya anak bunda. Yesus. Oke, Pak HDRG. Pak HDR, selamat sore. Sore. Ya, Kristen Pak, Kristen.
Ya, saya boleh dibilang Kristen, saya boleh dibilang Muslim, saya boleh bilang apapun. Tapi iman kita iman bertuhan. Pakai segala berbulu domba dong, nggak jelas agamanya. Boleh dikatakan Islam, boleh dikatakan Kristen. Bapak nggak jelas nih. Domba, penipu dalam nama agama. Bapak nih jelas nggak jelas mah. Bapak nanti kalau ditanya Bapak udah nikah belum, boleh dikatakan duda, boleh juga dikatakan bujang saya, boleh juga dikatakan bujang. Jelas. Sendiri Pak. Gini Bang ADR, Bang, tadi kan Bapak mengatakan bahwa saya abang boleh dikatakan Muslim, boleh dikatakan Kristen kan gitu, betul nggak? Ya, betul. Oke, abang percaya nggak sekarang lagi ngomong sama saya? Percaya nggak? Percaya. Oke, abang bisa nggak abang dikatakan ngomong sama saya, dan bisa nggak abang dikatakan nggak ngomong sama saya, bisa nggak? Bisa. Oh bisa, betul. Oh iya, saya percaya kalau ini. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Kalau ini saya percaya, betul. Ternyata abang sudah nggak ngomong sama saya percaya Bang. Lanjut, Uni Rifa. Daripada saya banting HP saya, mending saya turunin. Kalian kebiasaan gitu. Ini Bang Katolik nih, Bang Katolik, selamat sore Bang Katolik. Sore bro. Bang Jas. Lagi Ya, sorry, bro. Kristen ini hebat loh guys. Salam jumpa untuk anak-anak yang lagi orientasi pengenalan sekolah. Apa kabar? Anjay. Ini si Meme anak bunda. Anak bunda Katolik. Ardi tadi kena ska dari teman satu itu teh. Kena ska katanya saya. Salah. Iya udah diska aja. Iya ska ster udah. Kayak anak kecil. Barakallahu fikum. Katolik. Tema kita adalah transmisi kitab suci. Coba Anda bantu teman-teman Anda dari tadi yang mabok ciu ya, yang mabok ciu dari tadi. Coba Anda mungkin mampu menjawab nih. Ini orang hebat nih, teman-teman perhatikan ya. Yang pertama ini anak Tuhan. Kedua dia pasti hebat nih. Ya, yang ketiga pasti dia punya Roh Kudus nih. Insya Allah nih jawabannya insya Allah nih akan ada literasinya. Coba silakan dijawab. Katolik, apa alasan kitabmu dikatakan suci? Dengarkan ini ilmu teman-temannya, dengarkan baik-baik loh. Mereka ini Kristen loh, mereka ini punya Roh Kudus. Silakan jawab. Itu kan kamu yang ngomong nih. Itu kamu yang ngomong. Oh ternyata nggak punya Roh Kudus guys, nggak usah dengerin guys. Anak setan rupanya. Anak setan. Ya Bang Katolik siap. Gimana Bang Katolik? Abang ini jangan tantrum lah. Abang tuh kayak ada dendam pribadi sama Bang Ardi. Siap naik kau, Bang Ardi kau cari. Ya dari dulu kan emang saya saya sekakster terus dia nggak bisa jawab loh. Terus koar di koma lain Bang katanya Ardiansa nggak bisa jawab pertanyaan saya. Soan deh. Awak menyita gelanai lambemu, tapuk pipimu. Bukan dendam, karena dari awal Komal sampai sekarang tuh masih BODO. Aduh. Jadi apa yang mau Anda sampaikan intinya? Ya saya mau sampaikan ya, kalian bernarasi itu nggak ada isinya, semua kosong. Itu kan menurut Anda. Ya, tapi menurut saya. kaidah keilmuan tidak. Itu kan menurutmu. Dan di mata kami semua juga apa yang kau sampaikan itu nggak ada isinya, macam kentut. Saya omongkan menurut ilmu. Tahu ngomong tuh macam kentut, udah nggak ada isinya bau pula. Tidak mau iyalah. Iya saya ngomong seperti kentut ya karena ngomongan kalian itu kentut semua. Mulai. Nah ini. Ya langsung aja lah. Sekarang langsung aja gini deh. Kita buktikan kepada teman-teman yang ada di bawah. Ya kan, kita buktikan gini Bang, nggak pantas dipanggil Bang Katolik karena nanti kita menghujat ya. Ini catatan kaki, Bang, catatan gini Bang. Kita buktikan omongan siapa yang kentut. Sekarang transmisi kitab suci. Pertanyaan lo ya, baik. Ya. Oke, saya satu pertanyaan, Anda satu pertanyaan. Sepakat nggak? Berani nggak? Saya satu pertanyaan tentang transmisi kitab suci Anda satu pertanyaan tentang transmisi kitab suci saya. Berani nggak? Ya tanya sudah. Baik, pertanyaan saya adalah ketika kitab suci Anda tertransmisikan dengan baik, maka sehingga bisa disebut sebagai informasi yang valid. Pertanyaan saya, siap nih. Kau harus paham loh pertanyaanmu ya. Iya siap, sabar dulu. Pegangan yang erat ya. Pertanyaan saya adalah, tadi sudah tanya. Santai, belum, santai dulu. Sabar. Tarik nafas. Mana yang kamu tanya ini? Tarik nafas. Atau
Saya ulang lagi. Pertanyaan saya adalah, penulis Kodeks Sinaiticus pada abad keempat mendapatkan informasi Bible yang mereka tulis itu dari manuskrip apa? Jawab. Tidak ada yang mendapat informasi itu salah. Mati kau nggak bisa jawab. Mampus. Kamu tahu itu bilang dapat informasi itu dari mana? Siapa yang ngajar? Ayo. Jawab pertanyaan saya, jawab. Pertanyaanmu aja kamu nggak paham sudah. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Apa saya jawab? Tanyanya sudah salah. Loh, kok salah? Loh, gimana sih? Menurut Anda, penulis Kodeks Sinaiticus itu mendasarkan diri pada sebuah dengerin. Santai dulu. Menurut Anda, dari mana informasi penulis Kodeks Sinaiticus itu? Dari mana informasinya? Saya tanya. Nggak ada informasi. Itu pertanyaanmu itu sudah salah. Siapa yang ngajarkan? Kok nggak ada informasi? Jadi ngarang maksudnya penulis Kodeks Sinaiticus ngarang? Pertanyaanmu. Enggak, ngarang nggak ini? Loh, ngarang nggak penulis Kodeks Sinaiticus? Loh, ngarang nggak? Membuat pertanyaan itu siapa yang ngajarkan kamu bahwa dapat informasi? Tidak. Enggak, ngarang atau tidak penulis Kodeks Sinaiticus itu ngarang nggak? Saya tanya. Enggak ada yang dapat informasi. Loh, enggak, ngarang atau tidak pertanyaan saya? Itu kan kodifikasi, itu kan ilmu itu. Kamu pertanyaan tahu? saya ngarang atau tidak? Oke, kalau memang kodifikasi, apa yang dikodifikasikan? Ayo. Itu cabang apa yang dikodifikasikan? Saya tanya. Kalau memang itu adalah kodifikasi, pertanyaan saya, apa yang dikodifikasikan? Ayo jawab. Kamu bertanya sekarang yang mana? Bingung. Enggak, kamu bertanya sekarang yang mana dulu? Clearkan. Ya, buktinya Anda nggak ngerti gitu loh, bro. Lari-lari. Gimana sih? Iya, Anda kan mengatakan, saya tadi tanya kepada Anda, dari mana? Ini loh, pertanyaan saya begini, dari mana penulis Kodeks Sinaiticus itu menuliskan yang dia tulis itu dari mana sumbernya? Kau koreksi pertanyaanmu ya, kau akui dulu lah itu. Apa sih ini orang? Alah, kau memang DO kok dari dulu. Ya udah simpel aja deh. Udah, saya ganti pertanyaan saya, siapa nama penulisnya? Udah jawab. Nah, kau ngaku dulu, pertanyaanmu salah, ngaku dulu. Enggak salah. Ada pertanyaan salah. Mana ada? Berarti kau lari-lari. Gimana sih ini orang? Orang nanya kok. Orang nanya ini, weh. Kok nanya aja salah itu loh. Lah iya nanya salah, bro. Kalau salahnya kok nggak bisa jawab gitu loh, kok nggak ngerti. Ya, yang salah itu benar. Salahnya di mana? Salahnya kau sudah bilang tadi dapat informasi dari mana? Loh, menurutmu dapat informasi nggak? Enggak. Lah terus dia menuliskan berdasarkan apa? Lo berdasarkan pengetahuan dia, ilmu dia. Pengetahuan dia dapat dari mana? Yo, ilmu kok. Ya ilmu dia pelajari nggak? Loh iyalah pasti. Dipelajari dari mana? Ya pelajari kau, menurut kau pelajari. Bisa jawab. Mampus gak bisa jawab. Ayo, ilmu dia dapat dari mana? Saya tanya sekarang. Ilmu dia, penulis Kodeks Sinaiticus pada abad keempat itu, santai dulu bro. Santai. Penulis Kodeks Sinaiticus pada abad keempat itu mendapatkan informasi, kan Anda mengatakan, dia belajar ilmu. Ilmunya dia dapat dari mana? Nah itu kan pertanyaan nggak perlu ditanya itu. Macet. Orang belajar itu macet kau ya, macet. Kamu nggak pernah belajar? Loh, saya belajar. Apalagi mau tanya apa? Saya belajar. Belajar tentang apa dulu? Ayo. Kan, sama kan? Kau tanya lagi. Ayo. Kalau tentang penulisan kitab, dengerin. Dengerin dulu dong. Iya, gantian ngomongnya. Kalau Anda bertanya kepada saya tentang penulisan kitab, saya nggak pernah nulis kitab suci, bro. Sudah itu lama pertanyaan yang salah. Sudah lama kamu ngomel tapi enggak dijawab dulu pertanyaan saya. Penulis Kodeks Sinaiticus itu dapat keilmuan dari mana? Jawab. Bukan dapat keilmuan, itu memang ilmu. Tadi katanya dapat pengetahuan. Loh iya kan? Lah pengetahuan ilmu bukan? Lah pengetahuan itu ya udah bisa ilmu bisa tidak. Pengetahuan itu ilmu bukan? Saya tanya. Pengetahuan itu bisa ilmu bisa tidak. Oke, sekarang buktikan kepada saya. Buktikan kepada saya. Enggak, buktikan kepada saya bahwa saya pengetahuan bukan ilmu. Lah iya omonganmu ini. Enggak, buktikan kepada saya. Lah iya omonganmu ini bukan ilmu, pengetahuan aja. Pengetahuannya salah lagi.
Loh ya, jelaskan kepada saya yang mana yang benar. Silakan. Jelaskan kepada saya yang mana yang benar. Silakan. Itu saya jelaskan. Omongan silakan. Silakan jelaskan kepada saya. Jadi informasi dia dapat dari mana? Lah, informasi tidak dapat informasi sudah saya jawab. Katanya pengetahuan tadi. Itu ya dipelajari. Ya dipelajari dari? Itu. Lah nggak usah kau tanya lah itu. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Saya jawab untuk patahkan semua omonganmu. Iya, jawabannya mana? Mana jawabannya? Mana? Ini saya open cam biar tambah malu kau. Kau coba open cam biar tambah malu. Coba aku kepingin tahu wajahmu yang merah itu. Coba mana? Coba open cam, kasih tahu saya wajahmu yang merah. Coba wajahmu yang merah. Dia pernah emosi, Bang Iqbal. Akun ini saya belum bisa debat dengan saya, emosi dia. Emosi dia. Enggak nyambung deh, ngejar terus. Baru botol minta ampun. Ayo. Ya. Tadi dia mengatakan, tadi Anda mengatakan kepada saya bahwasanya penulis kodeks sinetikus itu mendapatkan pengetahuan. Itu perkataan Anda. Pertanyaan saya, dia mendapatkan. Kamu yang ngomong kok itu. Loh, Bang Iqbal dengar nggak tadi? Betul. Kau ini bolak-balik. Bohong. Oh, enggak lah. Jadi mendapatkan apa? Oke, baik, saya ulang sekarang. Jadi penulis kodeks sinetikus mendapatkan apa? Itu. Apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Apanya? Mendapatkan pengetahuan atau tidak? Mendapatkan apa? Pengetahuan atau tidak? Apa itu? Iya, pertanyaan saya. Penulis botol. Ini pura-pura botol tuh, yang botol tuh. Pura-pura botol banget ini, botol banget. Memang ini langganan botol saya dulu itu ya kan, botol kecap ini. Ya, ini langganan orang-orang di ODO saya. Oke, santai, nggak usah kerja. Formal sampai sekarang masih di ODO. Sabar dulu, nggak santai bro. Kita sekarang lagi membuktikan. Kita sekarang sedang membuktikan siapa yang botol ya kan. Kita buktikan sekarang. Penulis kodeks sinetikus, ketika menulis kodeks sinetikus itu punya sumber nggak? Punya sumber data nggak? Source atau dasarnya punya nggak? Ya punya lah. Apa dasarnya? Punya. Apa dasarnya? Loh, punya lah ilmu. Apa dasarnya? Dasarnya ilmu. Hah? Dasarnya ilmu. Ilmu tentang apa? Kodifikasi. Dia dapat dari mana? Loh, dari belajar lah, pengetahuan ilmu. Belajar dari siapa? Aduh, Didi. Salah lawan kau bro. Salah lawan. Salah lawan kau. Berak kacang kau ya. Berak kacang kau ya. Berak kacang kau. Macet, mencret. Salah lawan kau. Salah lawan. Yang saya akui dari si catatan kaki ini teman-teman. Yang saya akui adalah dia itu gini. Kalau saya akui ya, saya memang nggak tahan malu. Kalau dia itu betah malu dia. Menikmati rasa malu. Masih mau datang besok. Aduh, betah malu ya kan. Dia mengatakan ada dasar. Saya tanya dasarnya dari mana? Dari belajar. Kosong nyaring bunyinya. Iya, jawabannya mana berarti? Dia belajar dari siapa? Lah, pertanyaan itu kan nggak perlu kau tanya. Loh, katanya transmisinya nyambung. Anda mengatakan katanya transmisi. Kita bahas transmisi sekarang. Sekarang kita bahas transmisi, Bang. Kalau memang itu tertransmisikan dengan baik, kalau memang kitab Anda itu tertransmisikan dengan baik, pertanyaan saya, penulis kodeks sinetikus itu mendapatkan transmisinya dari siapa? Boleh gantian ke Ardi? Iya, mendapatkan transmisinya dari siapa? Jawab. Ardi, boleh gantian? Iya, jawab pertanyaan saya. Mendapatkan transmisinya dari siapa? Jawab. Sudah jawab, dari ilmu. Loh, dari siapa? Dari ilmu. Ilmunya didapat dari siapa? Ya pasti guru. Siapa nama gurunya? Saya nggak tahu siapa. Habis kau. Oke, berarti Anda mengakui bahwasanya kitab Bible Anda tidak tertransmisikan. Sepakat? Oh, itu kan omonganmu. Oh, berarti tertransmisikan kan? Itu omonganmu. Saya nggak. Loh, iya, saya balik sekarang. Omongan saya balik. Ketika saya mengatakan kitab Anda tidak tertransmisikan dengan baik, Anda mengatakan itu kan omonganmu baik. Saya balik sekarang. Berarti kitab Bible tertransmisikan dengan baik. Betul atau salah? Transmisi dari mana? Loh, saya tanya ini. Nah, iya, aku kan belum. Loh, kok tanya balik? Dijawab dong. Sampai kau buat pernyataan begitu, transmisi dari mana? Ini jawab pertanyaan ini. Kau tanya, saya tanya. Ini pertanyaan saya dijawab. Makanya aku itu selalu ngajarkan kau, Ardi. Loh lah, iya dijawab. Harus kau ngerti. Gimana saya mau diajarin sama orang gila kayak kau? Iya. Mana mungkin lah.
Saya ini masih waras gitu loh. Sudah tua di Komal tapi nggak. Saya ini masih waras, bro. Saya masih waras, nggak gila kayak kau gitu loh. Hah? Yang bodoh itu yang bisa jawab atau yang nggak bisa jawab? Ya jawab nggak jelas, jawab nggak. Bingung dia ngomong apa? Oh iya, bingung kan? Yang bodoh itu sekarang saya tanya, yang bodoh itu yang bisa jawab, santai bro, santai dulu bro, sabar dulu. Yang bodoh itu apakah A yang bisa jawab atau B yang tidak tahu? Nah itu pertanyaan bodoh-bodoh. Orang pintar itu nggak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Ya jawabannya mana? Mana jawaban saya? Jawaban saya mana? Pertanyaanmu nggak berbobot. Loh, kalau nggak berbobot, kau ngapain naik ke sini kuculuk? Lah, kalau pertanyaanmu jelas, baru saya jawab. Loh, ini jelas, pertanyaan saya jelas. Yang pertama, saya tanya kepada Anda. Ini kan bahasanya transmisi gini. Anda ngerti nggak? Anda ngerti nggak sih? Sabar. Ini kan yang dibahas kan transmisi kitab suci. Santai. Ini kan yang dibahas transmisi kitab suci. Anda ngerti nggak apa definisi transmisi kitab suci? Ngerti nggak? Nah makanya aku bilang tadi transmisi dari mana? Ngerti atau tidak? Loh, ngerti atau tidak definisinya? Kau ngomong transmisi itu saya tanya transmisi dari mana? Loh, yang ngerti atau tidak definisinya dulu dong. Jangan-jangan dia pikir transmisi ini transmisi motor, transmisi mobil itu loh. Di kepalanya itu transmisi motor. Iya. Kita sepakat dulu bang, kita sepakat dulu soal definisi. Ketika kita nggak sepakat soal definisi, maka pertanyaan selanjutnya nggak akan nyambung kayak Anda gitu kan. Oke, sekarang kita sambungkan dulu, kita persamaan persepsi dulu bang. Menurut Anda, menurut Anda santai-santai. Menurut Anda apa definisi transmisi kitab suci? Definisinya apa? Karena kita mau samakan persepsi. Kok karena? Mau ditanya apa kok karena? Betul kan? Dia tahu dia transmisi itu persneling. Dia pikir persneling itu. Habis kau di sini saya kulitin. Nggak akan saya turunin, saya kulitin kau di sini. Oke, saya tanya sekarang. Ini definisi transmisi yang kita bahas, santai dulu. Yang kita bahas ini kan transmisi kitab suci. Anda ngerti nggak kira-kira artinya ini? Transmisi dari mana? Aku tanya kau dulu. Loh, apa definisi transmisi? Nah, iya kan saya tahu transmisi, makanya aku tanya transmisi dari apa mana? pengetahuan, coba kasih tahu saya apa definisi transmisi. Anda kan mengatakan tahu barusan. Saya tahu transmisi itu. Oke. Sekarang kasih tahu saya apa definisi transmisi. Silakan. Iya, transmisi dari mana dulu? Loh, definisinya dulu dong. Jawab aja dulu itu. Enggak, kenapa Anda nggak jawab? Iya, aku mau jawab nanti yang jelas. Enggak, kan saya juga akan mau jawab nanti kalau gitu sama. Loh iya, transmisi dari mana? Ayo saya jawab nanti. Sama. Karena kau bodoh kan? Emosi dia. Emosi dia. Ya jawab dulu dong. Saya nggak emosi. Jawab. Ngapain emosi? Iya jawab dulu. Iya jawab dulu pertanyaan saya. Jawab. Silakan dijawab. Kita persamaan persepsi. Yang namanya diskusi. Pertanyaanmu aja. Ente lulus S1 nggak? Ente lulus nggak S1? Oh lebih dari itu. S2 berarti? Makanya aku ada S2? Tahu. S2 apa S1 saya tanya? S2 apa S1? Loh, katanya lebih dari itu. Bro, kok gila, kok jadi gila gini bro? Bro, yang namanya lebih dari S1 itu S2 bro. Anda S1, Anda saya tanya, Anda S1 atau S2? Hadapi orang bodoh ya jadi bodoh juga gitu. Iya, Anda S1 atau S2 gitu loh. Substansinya apa pertanyaannya? Iya, jawab aja. Anda S1 atau S2? Pernah kuliah nggak? Substansinya adalah ketika Anda nggak pernah kuliah, maka bodoh kayak sekarang. Oh gitu. Jadi skakmat terus jadi tadi Ardiansa ini. Orang yang nggak kuliah itu bodoh gitu maksudnya. Gimana? Masih berani datang. Oke, baik. Saya jawab. Anda diam sekarang ya. Anda diam ya. Saya jawab. Saya jawab dong. Anda diam. Saya jawab. Silakan. Anda kan Anda bertanya kepada saya, orang yang nggak kuliah itu bodoh. Bedakan antara orang yang tidak kuliah dengan orang yang seperti Anda yang tidak mau kuliah, itu bedakan ya. Bisa jadi orang tersebut tidak kuliah itu karena dia nggak punya biaya, bisa jadi.
Bisa jadi juga ketika dia tidak memilih untuk kuliah, dia memilih bekerja, bukan berarti dia nggak mau. Bisa jadi. Tapi kalau santai dulu, kejang, sabar dulu, sabar dulu, santai dulu. Bisa jadi ada pihak ketiga, ada orang yang ketiga yang saya sebutkan ini. Apalagi dia bisa punya jadi duit, apa? santai dulu. Dia punya duit gitu kan. Tidak mau kuliah. Santai dulu, sabar dulu dong. Sabar dulu. aja lah. Sabar, santai dulu. Jangan kemana-mana. Sabar. Santai, emosi dia. Santai dulu. Bisa jadi dia punya duit, tapi dia nggak mau kuliah, sehingga dia bodoh kayak Anda. Dia bodoh kayak Anda, gitu loh. Bisa jadi itu. Apalagi Adi, apalagi. Oke, bisa jadi juga ketika Anda bodoh, Anda betah malu di sini. Bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Ya, betul. Bisa jadi. Ada bisa jadi yang kelima, bisa jadinya adalah ketika Anda ditanya, Anda nggak bisa jawab artinya. Itu adalah buah pikiranmu. Jadi kau itu sebenarnya yang seperti yang kau omongkan. Mampus. Bisa jadi Anda saya ludahin kan? Bisa jadi. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.